Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Galamang Estu dengan nomor pokok mahasiswa 1914151005 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membagikan sebuah tutorial cara membuat peta, yaitu peta tanah, kelas kelerengan, dan iklim atau curah hujan di daerah wilayah hutan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Oke, langsung aja di videonya, bisa disimak. Oke, langkah pertama kita klik view. Selanjutnya data frame properties. Lalu kita pilih koordinat sistem. Pilih yang WGS 1984 UTM Zone 48S. Setelah itu save, oke. Selanjutnya kita ke bagian table of content. Pada layar kita klik add data, lalu cari gambar peta yang akan kita salin atau kita diplak. Selanjutnya oke. Setelah itu kita georeferencing di bagian ujung, pilih titik perpotongan pada grid. Oke, untuk itu kita pakai alat yaitu add point control. Setelah itu klik kanan, masukkan data input data X dan Y. Sudah selesai, kita zoom to layer. Setelah zoom to layer, selanjutnya ke titik pertolongan yang ada di paling pojok atas kanan. Input, masukin sesuai pada grid ya, untuk masukin di perpotongan tersebut. Maksud dari ini itu supaya koordinat peta nanti sesuai dengan aslinya. Kita titik pada bagian pojok-pojok peta sesuai dengan titik perpotongan yang ada pada grid. Setelah selesai, kita cek. Nah, apabila kurang dari 0,10 itu sudah tepat. Itu tadi hasilnya 0, jadi tepat atau akurat. Setelah itu kita save. Nah, setelah di georeferensi jangan lupa di resivity. Pilih format. Formatnya tuh TIFF. Dan TIFF, oke, save. Setelah itu kita ke layar add data, cari yang telah kita georeferencing tadi, kita klik add. Nah, ini udah muncul yang sudah di georeferencing, yang tadi dihapus saja, di remove. Setelah itu ke katalog, kita klik di table of folder connection dan pilih folder yang akan kita jadikan tempat untuk pembuatan save file, atau kita buat baru. Setelah jadi, kita klik kanan lagi, new, save file. Setelah itu kita kasih nama sesuai yang kita perlukan nama tersebut. Bagian tipenya diganti polygon. Jangan lupa mengedit kode sistem, yaitu WGS 1945 UTM Zone 48S. Selesai, kita ke editing ya, kita zoom dulu biar jelas. Setelah itu ke editor. Nah, kalau udah ke editor, kita langsung ke strike segment. Nah, kalau untuk menggesernya itu kita pakai pen.
Hal ini supaya memudahkan kita menggeser karena kan petanya di zoom, jadi kalau untuk geser ke selanjutnya harus dengan pen ini tadi biar enak. Terus kita lingkari atau kita poligonkan dengan menyesuaikan dengan pinggir-pinggir daerah yang kita poligonkan, kan kita petakan terus sampai mengelilingi dan hingga bertemu dengan titik awal tadi. Nah, di zoom ini biar lebih akurat. Kalau misalkan zoomnya semakin besar itu akan semakin akurat. Kita ikutin aja alurnya. Mungkin beberapa video ini saya skip supaya lebih menghemat waktu ya, karena dalam hal memetakan atau menjiplak suatu peta itu paling lamanya termasuk dalam menitik atau membuat poligon ini, karena harus banyak yang dititik supaya peta lebih akurat. Terus sampai akhir, sampai bertemu dengan titik awal. Oke. Ini harus teliti dan sabar, karena kalau kita salah titik ya pekerjaannya double, harus ngedit lagi dan sebagainya. Nah, jika udah sampai ke titik awal nih, kita klik 2 kali. Nah, jadi kan. Setelah itu jangan lupa kita ekspor data. Ekspor data tuh karena kita kan nanti akan membuat 3 peta, ekspor 3 kali, karena itu nanti akan berpengaruh ketika disatukan dengan cara geoprocessing, dengan diunionkan lah ibaratnya. Kalau misalkan kita dengan peta yang sama, itu lebih mudah dan lebih presisi, tidak akan membuat poligon baru. Jadi nanti kita akan langsung kita ekspor 3 kali, karena juga tempatnya sama, 3 peta itu tempatnya sama, dengan ukuran yang sama, luas yang sama. Kalau sudah, kita save. Selanjutnya kita oke. Yes, itu kita akan nampil. Nah, itu muncul poligon yang telah kita ekspor. Setelah itu kita ekspor lagi, seperti saya ya dibilang 3 kali, karena kita akan buat 3 kali peta. Nah, ini tempatnya, kita mau save di mana, pilih tempatnya, terus kita rename. Mau kita kasih nama apa, mungkin ya sesuai dengan nantilah yang akan kita buat.
Terus lanjut sama prosesnya. Oke, save. Kita kasih nama dulu, save. Oke, no itu supaya tidak muncul di table of content. Kita remove aja yang awal tadi. Selanjutnya kita start editing. Nah, sebelum kita mulai memotong, kita buat dulu poligon ini transparan. Kita buat dulu dengan klik aja itu lambang kotak itu. 2 kali, pilih yang hollow. Line-nya kita besarkan. Kita kasih warna merah aja biar mencolok. Nah, sudah kelihatan. Jadi kita zoom supaya lebih mudah. Kita zoom bagian yang ungu karena kita akan memotong yang ungu ini menjadi poligon baru. Kita menggunakan cut polygon tools. Nah, itu cut polygon tools di tool editor. Sudah, kita langsung mulai aja dari titik biru atau titik terluar dari poligon. Seperti tadi kita titik-titik aja. Terus sampai ketemu dengan titik biru karena itu garis perpotongannya. Tidak perlu sampai ke titik awal karena ini kita motong poligon bukan buat poligon. Oke. Nah, sampai sini udah klik 2 kali jadi. Begitupun dengan poligon satunya. Tinggal kita potong aja, kita titik-titikin. Kita kelilingi lah sesuai dengan garisnya. Kalau misalkan salah titik, tinggal kalian klik kanan, delete vertex. Oke, terus udah lagi udah sampai ujung. Kalau udah sampai garis biru, teman garis biru, kita klik kanan aja. Nah, jadi satu lagi. Nah, ini kan beda nih. Jangan lupa dipotong juga. Oke, selesai. Kita zoom to layer. Oke, sudah di zoom to layer. Terus stop editing, jangan lupa di save. Habis itu kita langsung aja add open attribute table, maksudnya kita buat di table option, add file, terus kita kasih nama klasifikasi. Nah, tinggal kita namain aja. Yang kuning itu di stropper. Oke. Untuk memudahkan ya, sebelum kita milih itu kita pakai yang select feature, terus pilih select by rectangle. Nah, itu nanti tinggal kita klik di polygon, nanti akan muncul seperti itu di tabel atributnya, akan ada biru-biru. Tinggal kita klik kanan, file calculator, tinggal kita kasih nama sesuai dengan jenis tanahnya. Selanjutnya kita ke tabel option lagi, add file. Nah, luas. Nah, di luas itu kita pakai calculation geometry. Nah, oke, yes.
area benar, terus kita buat hektar, terus oke aja, nanti langsung keluar luasnya. Tuh, muncul luasnya. Lagi kita add file lagi, kita add file, kita keterangan. Selanjutnya adalah keterangan. Oh iya, tipe untuk luas itu tadi yang luas tadi itu double. Untuk yang kayak teks, kayak klasifikasi dan lain itu pakai teks dia, tipenya teks kok. Kita langsung aja file calculator karena semuanya sama, nggak usah di select feature by rectangle. Kita terus kedua macam tanah tersebut baik di stropot atau di standar itu tidak peka, jadi langsung aja. Selanjutnya add file lagi di table option. Terus double karena skor ya, skor itu kan angka, jadi kita pakai double. Terus oke. Nah, skornya sama juga karena tidak peka, skornya 15 semua. Oke. Properties, kita ke simbologi, terus kategoris, ID-nya diganti dengan klasifikasi, pilih warna dan oke. Label tadi juga waktunya itunya diganti klasifikasi ya. Terus kita remove aja. Masukin yang selanjutnya iklim. Oke. Red data. Nah, terus iklim tadi, gambar iklim. Nah ini. Oke. Karena nggak muncul, kita zoom to layer aja. Nah, langsung muncul kan. Langkahnya sama langkah awal tadi, kita georeferencing dengan tools add point control. Sama aja kayak awal tadi, nggak ada yang beda. Nah ini Y-nya. Dah. 4 titik sama yang di titik perpotongan di grid paling ujung. Nah, udah ya, cek kurang dari 0,10. Nanti termasuk akurat. Oke. Jangan lupa di resivity. Terus save. Selanjutnya kita masukin aja poligon yang tadi udah kita ekstrak di awal. Nah, terus kita ke editor, state editing, pilih langsung. Kita sebelumnya kita holowkan dulu, jangan lupa supaya lebih mudah. Kita buat bukan. Nah, kita blok dulu di garisnya supaya bisa dipotong. Kita kayak cut polygon. Nah, kita pakai yang kita zoom dulu sebelumnya biar lebih mudah. Nah, terus kita pakai yang tools yang melengkung karena kita itunya apa ya, klasifikasi iklim tuh dengan melengkung gitu. Kita klik di ujung, terus klik di ujung lagi. Sebenarnya kayak kurang zoom dikit. Nah, bisa diginiin, misalnya diklik, langsung klik yang ujung lagi, klik, tinggal kalian tarik, samakan aja sama yang garis yang ada di gambar, terus klik 2 kali, dah jadi. Gitu-gitu aja.
Di zoom to layar dulu, lihat hasilnya. Nah, udah begitupun dengan yang lainnya sampai semuanya udah ke cut atau kebagi poligonnya. Nih yang ini nggak terlalu banyak titik ya kalau untuk iklim. Cuma ujung ketemu ujung gitu doang. Sampai akhir. Itu juga kan ada yang kecil-kecil tuh. Itu juga jangan lupa untuk di cut karena ya merupakan masih bagian gitu walaupun kecil kayak gitu ya. Itu kan yang masih kecil tuh, kecil banget. Samakan, klik 2 kali, jadi. Yang kecil nih jangan lupa. Nah, bisa langsung sebenarnya. Tuh. Jadi saya bisa aja biar lebih enak gitu. Oke. Sama aja tadi ya. Kita zoom. Nah kalau misalkan di zoom lebih besar gini sebenarnya malah lebih akurat gitu loh. Satu lagi, satu lagi. Nah terakhir. Oke. Aduh, tuh cut polygon udah selesai ya. Jadi seperti ini. Jangan lupa di stop editing dan di save. Oke. Oke, langsung aja kalau udah. Kita open attribute table option, add file. Sebentar. Add file. Tipenya teks, lengthnya 20 aja. Nama klasifikasi. Oke, yes. Lanjut kita pilih select feature, select balance angle, kita pilih, klik kanan, file calculator, string, karena tulisan ya, jangan lupa petik ya, kalau tulisan petik, kalau nomor nggak usah pakai petik, dalam petik gitu loh. Nah ini itu curah hujannya itu 1600 sampai 1700 mm. Oke, terus gituin aja, yang lainnya sama kok prosesnya sampai akhir. Kalau udah, tambahin lagi filenya, add file lagi, luas, nggak beda sama yang tadi, tipe luas itu double. Oke, langsung aja klik kanan di luasnya, di tulisan apa ya, kolom luas, kalkulator geometri, area, hektar. Oke, nggak, sejauh ini nggak ada yang mencolok gitu ya, nggak ada yang perbedaan mencolok dengan yang tadi, sama aja langkah-langkahnya. Oke, karena keterangan juga sama semua, yaitu sangat rendah, kita langsung aja, nggak usah dipilih itunya. Langsung terakhir skornya, karena keterangan juga sama ya, sangat rendah, otomatis skornya juga sama, skor itu double ya, skornya itu 10. Oke, kalkulator. Nah kalau angka itu kan nggak usah pakai petik, langsung aja jadi. Oke, simbiologi kayak tadi, value filenya diganti klasifikasi, ganti warna. Oke, klasifikasi di labelnya supaya keluar nanti.
apply, oke. Zoom to layer, tinggal kita klik kanan lagi, kita checklist yang label supaya labelnya keluar. Oke. Nah, seperti itu. Kalau udah, yang tadi dihapus aja, yang gambarnya belakang, gambar yang diciplak. Terus kita add file, kita ganti gambar selanjutnya yaitu kelas kelerengan. Kita cari datanya di folder yang udah kita hubungin atau folder connection. Oke, kita cari dulu. Ya itu. Oke, ini poligonnya jadi, kita checklist dulu aja, kita hilangkan tapi tetap disimpan di situ. Kita zoom to layer. Langkah awal nggak jauh sama, kita georeferencing dulu supaya sesuai dengan keadaan aslinya. Di titik perpotongan di grid paling ujung dari 4 ujung itu tadi, 4 sudut. Input SDNY-nya sudah diinput. Oke. Mantap. Oh hilang, tinggal di zoom to layer lagi ya, jangan khawatir atau panik. Oke, titik ketiga, titik terakhir. Oke, kalau misalkan itu ngubahnya nggak akan jauh-jauh amat sih ya. Dicek udah bagus, di resivity TIFF. Oke, pilih tempat untuk disimpan. Dah mantap. Masukin aja poligon yang dari buat di awal tadi, yang di ekstrak tadi. Nah jadi diholowkan, kasih merah biar jelas. Sama kayak langkah awal di nomor membuat tanah tadi, kita langsung potong aja di editing, start editing, terus kita potong pakai alat cut polygon tools. Ya kita kelilingin aja, kalau udah sampai tinggal klik 2 kali, terus itu begitu-gitu aja sampai semuanya terpotong. Kita cepat ya, percepat videonya biar nggak terlalu makan waktu lama di sini karena pada dasarnya sama aja. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan ketika di poligon yang tengah yang tidak berhubungan dengan garis tepi poligon utama atau poligon besar. Nah yang seperti ini nih, kita langsung aja kita cut, kita titik. Nah ini harus berpotongan. Nah ya jadi harus sama ke titik awal. Kalau ini harus ke titik awal dan harus berpotongan. Kalau misal nggak berpotongan dia nggak akan bisa. Oke, udah semua. Zoom to layer, terus kita kayak tadi open attribute table, kasih nama, klasifikasi, teks, lengthnya 20, terus oke, mantap. Kalau udah ya sama aja, tinggal diklasifikasiin aja yang kelerengan yang merah ungu itu berapa sesuai data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Gitu-gitu aja sebenarnya. Mudah, cukup mudah tapi harus telaten. Apa ya telatennya? Teliti dan sabar. Orang kalau nggak sabar ya susah untuk bisa jadi gitu. Sama aja semuanya, tinggal sesuai dengan kategori, warna ini apa, warna itu apa, masukin aja. Oke, selanjutnya luas sama aja kayak tadi ya, 2 poligon di awal. Caranya hektar
Oke. Selanjutnya keterangan. Keterangan tuh menyesuaikan dari klasifikasi. Nah, klasifikasi ini apa keterangannya? Klasifikasi ini apa? Tadi kan kalau keterangan kan ternyata dari semua klasifikasi yang di 2 poligon di awal tadi sama. Kalau ini beda nih. Jadi kita samakan sesuai klasifikasi. Nah, ini klasifikasi yang ini yang 8-15% ini punya keterangan yang berbeda dengan yang lain. Yang ini adalah curam. Tadi 30-45 bukan 8. 30-45 itu curam. 30-45 curam. Nah, dah, yang lainnya kan ada lagi kayak 8-15 tuh landai. Skor, selanjutnya skor ya. Skor sama aja. Landai itu berapa skornya? Kita langsung aja 2 biar enak. Nah, landai itu 40. Terus agak curam. Sangat curam itu juga punya poin apa skor masing-masing. Sama aja kayak tadi di properties simbiologi, kalau ganti nama aja itunya, value fieldnya diganti klasifikasi, ganti warna dan lain-lain, kurang lebih sama langkah awal. Terus klik kanan, checklist di label supaya labelnya keluar. Oke. Nah, ini di union kan atau geoprocessing gitu. Di geoprocessing dipilih union itu untuk menyatukan ketiga peta yang telah kita buat. Nah, ini kan udah kita masukin aja. Sudah. Kita klik di yang segitiga itu. Nah, itu kita pilih satu-satu, kita masukin semua. Kalau udah tinggal kita unionkan aja, tinggal di oke. Tapi sebelumnya kita atur penyimpanan. Nah, kita kasih nama union aja. Sebenarnya union atau lahir sama aja sih. Udah kasih start. Oke. Dah, tinggal di oke aja. Kalau mau ngatur sesuai ini, tapi meter aja udah cukup ya. Oke. Tunggu sampai berhasil. Nanti di bawah ada tulisan union berhasil atau checklist gitu sih. Ini masih data tuh ada yang berjalan tuh. Dia lagi buat atau nyatuin. Nah, ntar lagi. Tunggu aja. Nah, udah jadi tuh union berhasil. Langsung aja kita open atribut table. Kita lihat. Nah, ini tuh sangat mantap dan lengkap ya. Ketika disatukan seperti ini jadinya. Kita add file. Skor total. Nah, kita kan tadi udah buat skor nih dari 1, 2, 3. Nah, kita totalkan gitu. Gak usah manual, kita punya cara otomatisnya gimana mentotalkan skor-skor tadi. Kita ke file kalkulator. Nah, di sebagian kiri itu kan ada file tuh ya. Nah, kita klik yang skor 2 kali plus ditambah skor yang 1, 2 tuh maksudnya yang poligon kedua. 1 deh maksudnya 1 itu poligon kedua. Ditambah lagi skor yang titik 2. Tinggal oke aja, nanti keluar hasilnya. Nah, langsung keluar kan. Nah, dari skor ini, total skor ini kita akan menentukan status kawasan. Nah, status kawasan. Oke, ada rumusnya. Tenang, ada rumusnya. Jadi kita nggak namain satu-satu.
ada rumusnya. Oke, kita pakai select by. Nah, rumus yang pertama itu hutan lindung itu stall score lebih dari 174. Nah, dilihat kalau udah selesai. Klik, oh ternyata nggak ada yang lebih dari 174 skornya. Oke. Selanjutnya ada hutan produksi terbatas, itu skor kurang dari sama dengan 174 dan skor lebih dari 124. Jadi ada tuh. Kita langsung file kalkulator, yes. Nah, diganti aja. Jangan lupa dipetik karena ini teks ya. Hutan produksi terbatas. Oke. String, nah langsung keluar. Nah, yang terakhir itu skor lebih dari atau sama dengan 124. Nah, sisanya itu ternyata itu, dan itu adalah hutan produksi tetap. Untuk rumus tadi itu di table option, terus kita pilih select by attribute, select by attribute. Nah, lihat nih hasilnya seperti ini. Kalau kalian teliti rapih, jadi hasil atribut table-nya jangan rapih gitu. Terus kita checklistin dulu semuanya. Kita buat layout. Tadi union udah atau layernya udah, aja satu ini kita buat layout. Sebelumnya kita atur dulu ukuran kertas layoutnya di file, terus pack and print setup. Nah, terus landscape, kertasnya pakai yang A3. Jadi atur landscape, atas diatur A3. Nah, untuk tadi kan untungnya apa, buat layout tuh di bawah nanti ada tulisan layout tuh. Ujung bawah itu ada layout untuk buatnya. Ini kita atur aja skalanya sekarang. Skalanya itu kita pakai yang 100 dulu aja dah. Kita buat bingkai pakai drawing, itu ada persegi. Nah, kita klik 2 kali. File colornya kita buat nggak ada aja, no color. Out colornya itu hitam, kita tebal jadiin 2 atau 3 bisa. Oke. Terus kita sesuaikan aja yang poligonnya. Saya sesuaikan. Buat layout tuh agak rumit, tapi ya rumitnya tuh agak lama lah. Kita sesuaikan aja. Dah. Sip. Kita buat 180 dulu, nanti mungkin 90 lah, biar lebih agak besar. Agak kecil maksudnya, agak kecil nih, kayak biar lebih proporsional. Nah, ini ada, kita buat lagi aja kotak itu untuk wadah kayak keterangannya, kayak legenda, kompas, terus judul dan lain-lain. Sudah, kita pilih insert text. Nah, kita akan buat judul sekarang. Tuh, lihat baik-baik itu karena kecil banget teksnya. Kita geret aja dari situ, geret, klik kanan,
kita tulis dulu apa yang kita tulis. Misalkan nih, peta tanah kawasan hutan taman hutan raya. Nah, change symbol supaya nggak kecil, kita buat 20, kita bold, oke, apply oke maksudnya. Oke, kita pasin aja di tengah-tengah itu, kita atur yang kira-kira proporsional dan bagus lah. Menurut kalian gimana? Kalau layout ini sebenarnya kayak kreativitas kita sih ya, bagusnya gimana kita tata letaknya, tapi ya harus sesuai gitu lah, sesuai dengan tentuan. Oke, kita sekarang insert kompas, pilih kompasnya, taruh, dah, kita atur-atur aja. Habis itu scale bar, taruh untuk mempermudah membaca peta atau mengetahui informasi pada peta. Terus ada scale text, nah ini skalanya, memberitahu skalanya berapa peta ini. Buat garis lagi kita pisahkan. Oke, selanjutnya kita buat legenda atau keterangan legenda. Oke, kita next. Ini ganti aja karena ini lereng ya, jadi kelas lereng ya, kelas lereng. Next, finish. Dah jadi, langsung jadi. Itu kan masih ada itunya, itu diganti aja lebih besar atau lebih kecil, kita itu yang jelas, tetap apa ya, sesuai dengan yang baiknya aja lah ya, maksudnya yang menurut kita proporsional. Udah, itu kan terlalu itu ya, itu diganti aja namanya klasifikasi gitu. Ntar kita atur label, terus loginya. Nah, ini bagian klasifikasi ini kita hapus aja. Terus general kita tulis klasifikasi di sini aja biar nggak terlalu numpuk. Nah, jadi seperti ini, tepatkan aja di bawah kompas. Terus kita lihat lagi apa yang perlu. Oke, kita buat selanjutnya adalah data frame. Buat data frame itu cukup mudah, tinggal insert. Sebentar, kita ubah itu dulu susunannya kayaknya kita buat gini aja, tengah. Oke. Dah, sip, mantap sekali. Kita taruh sini. Terus kita data frame. Data frame kita pakai yang union aja, kita masukin union, hasil union tadi atau gabungan tadi. Oke, di insert ya data frame ya, kita sesuaiin aja ukurannya di dalam box keterangan ini. Oke, kita add data, klik kanan add data di data frame, kita pilih yang tadi union tadi itu yang udah kita gabungin, kita pakai itu aja. Sebentar. Oke, kita coba dulu ya.
coba warnain dulu bentar. Kalau kita sesuaikan dengan status kawasan aja. Jadi ada 2 status kawasan, yaitu hutan produksi terbatas dan produksi tetap. Oke, itu kan di situ ya. Kita checklist lagi aja. Itu cuma gambaran gitu ke kalian yang bagus atau besar untuk membuat data frame ini. Nah, ini kita ulangi aja. Kita coba dulu status kawasan dipilihnya, terus mungkin ada sedikit salah, kita hapus aja dulu. Tadi di remove aja dulu, kita masukin lagi. Nah, udah bagus. Kita properties kita atur lagi. Kita warnai sesuai status kawasannya. Status kawasan atau value. Oke, kita kasih warna ini aja. Oke, dah. Kamu masih ada garis-garis tuh. Mungkin garis-garisnya sedikit mengganggu ya, karena kita fokusnya ke status kawasan. Nah, ini dihilangin aja outlet color supaya garis-garisnya hilang. Oke, mantap. Atur aja. Oke, tuh, ya. Oke, dah. Terus kita gedein dikit. Kita atur aja lah. Terus kita grid, klik kanan, grid, kita pilih measure, ini kita atur ya 8 aja, 8,25. Oke, yes, apply. Nah, akan keluar dari garis seperti itu. Mantap. Selanjutnya kita membuat grid untuk yang besar. Oke, sama kayak tadi, nggak jauh beda, langsung jadi ya. Sip. Oke. Nanti kita atur ini agak untuk kita beri keterangan warna kuning itu apa, untuk apa. Kita atur aja biar masuk keterangannya ke dalam. Di zoom to layar aja, nanti kan dia akan sedikit mengecil sesuai dengan ukuran tadi. Kita geser ke atas sedikit. Nah, terus kita drawing ke
kita gambar kotak-kotaknya. Satu, kasih warna sesuai dengan yang akan kita tuju. Oke, yang kedua kita buat yang kuning, atau boleh langsung kita kasih nama. Kita copy aja yang dari atas, nanti fontnya menyesuaikan. Hutan produksi terbatas, apply. Ininya diganti, size-nya jangan 20 kebesaran, mungkin lebih kecil. Oke. Kita sesuaikan aja tulisan ini ya. Kita udah, kita geser ke samping coklat. Sebentar, kayaknya kurang dikit. Kita buat dua ya, artinya produksi tetap. Nah, kita taruh aja di samping coklat. Kita copy aja yang kotak satunya, kita warnain kuning sesuai dengan hutan produksi tetap, Oke. Udah, ini mungkin terakhirnya kita kasih nama. Oke, sebelumnya kita kasih picture, kita ambil logo. Di sini ambil logo Universitas Lampung, di mana saya berkuliah atau melakukan perkuliahan, menimba ilmu. Pilih logonya. Setelah ada yang sedikit kesalahan, kita remove dulu aja karena backgroundnya biru. Kita insert lagi, add foto atau picture, kita ambil logo Universitas Lampung. Udah, kita perkecil ya, sesuaikan dengan tempatnya. Oke, sip, mantap. Kita copy aja tulisannya di sini, bawah kasih nama Pandu Galamang Estu sesuai nama saya, terus NPM 19 1005 jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Kita sesuaikan aja ukurannya yang sesuai dengan tempat. Oke, kalau udah, kita ke file, export map. Nah, di sini ada pilihan, itu bisa save-nya, bisa kalian apa, PDF, JPEG, PNG. Tapi di sini gua pakai yang PDF. Resolusinya 300 dpi. Terus kita kasih nama dan kita save. Oke, di save. Start.
Terus tempat penyimpanannya yang benar dulu. Oke, save. Dah selesai. Untuk layout yang dua peta lainnya juga sama seperti ini, nggak usah ribet-ribet, seperti ini aja. Mungkin ya seperti ini. Oke, mungkin ini adalah hasil akhir dari peta yang saya buat seperti ini. Oke, untuk pembuatan peta layout yang lainnya juga sama aja, tinggal kita ganti-ganti aja, angkanya sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.